Kan Bapak tahu teori ikhlas, Pak. Ikhlas itu hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kira-kira bisa nggak kita di level ikhlas? Kita perjelas, Pak. Saya ambil konsepnya Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari punya konsep ikhlas. Ikhlas yang pertama level paling bawah, Pak nih. Ikhlasnya seorang abdun, seorang hamba. Gimana ikhlasnya seorang hamba, Pak? Dia ibadah pengen upah. Dia ninggalin maksiat pengen upah. Itu namanya ikhlasnya seorang hamba. Kenapa? Semua aktivitas ibadah atau meninggalkan maksiatnya, taat atau maksiatnya bermuara pada upah. Apa upahnya? Kalau taat dapat surga, ninggalin maksiat dijauhkan dari. Kalau kita, Pak, punya niat ibadah gara-gara pengen surga atau takut neraka, itu levelnya ikhlas seorang hamba. Boleh? Boleh. Tapi standar. Boleh, Pak. Dalam surah Ali Imran 133 Allah Azza wa Jalla tegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-ayah. Kata Allah Azza wa Jalla, bersegeralah menuju Allah, menuju ampunan Allah dan juga surga. Boleh orang ibadah gara-gara pengen surga? Boleh. Tapi standar. Biasa. Kelas-kelas biasa. Atau ibadah gara-gara pengennya dijauhkan dari neraka. Dalam surah Ali Imran itu, Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Ya Allah, jauhkan hamba dari api. Beres salat, Pak, Allahumma ajirna minan. Pokoknya pengen jauh dari neraka. Itu masih kelas standar. Boleh, tapi standar. Mau naik level? Boleh, Pak. Kita upgrade nih. Namanya ikhlasnya para muhibbin. Kalau ikhlas para muhibbin, Pak, ikhlasnya para pecinta. Sudah gak peduli surga atau neraka. Kenapa? Karena yang dituju bukan surganya, yang dijauhi bukan nerakanya, yang dituju adalah Allahnya. Bukan masalah apa yang menjadi makhluknya Allah. Saya tanya dulu, Pak, surga neraka itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk atau bukan? Yang bikin siapa? Saya tanya, kalau kita tinggal di surga, Pak, ada yang abadi atau tidak abadi? Abadi. Sepakat ini? Tinggal di neraka, Pak, bagi orang yang kafir, abadi enggak abadi? Baik. Saya tanya, abadinya surga dan neraka sama enggak dengan abadinya Allah? Berarti surga dan neraka ada? Sepakat nih, Pak? Surga neraka ada? Saya tanya lagi, Pak. Tadi surga abadi tidak? Dalam Al-Quran, Pak, khalidina fiha abada. Tinggal di surga itu abadi selama. Di neraka juga sama. Pertanyaan saya, keabadian surga dan neraka sama nggak dengan keabadian Allah? Jawabannya, ayo bilang sama. Jadi yang abadi banyak nih. Baik, Pak. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ini akidah nih, Pak. Kalau disamakan abadinya sama Allah, berarti Allah ada yang nyamain. Sedangkan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un, kagak ada yang sama dengan Allah. Nah, kalau abadinya sama, berarti ini akidah nih, Pak nih. Kalau disebut tidak sama, Ustaz, oh berarti kalau begitu keabadian surga ada batasnya. Sedangkan kata Al-Quran kholidina, ya gimana ini, Pak nih? Kira-kira gimana solusinya, Pak? Baik, saya perjelas, Pak. Surga dan neraka itu tidak bicara durasi, Pak. Dia bicara rasa.
Maksudnya rasanya itu lama. Durasinya kita nggak ngerti, Pak. Wallahu, tapi rasanya lama. Kata hadis Nabi, Pak, ada orang, Pak, mendapatkan kesulitan, mendapatkan siksaan, dimasukkan dalam api neraka, dibakar sampai gosong dengan segala penderitaannya. Dimasukkan dalam surga, baru secelup dimasukkan, Pak. Ditanya, pernah mengalami kepahitan, kesulitan dalam hidup? Jawabannya, tidak pernah. Rasa neraka itu hilang, Pak, gara-gara rasanya surga. Sampai gak ingat lagi, Pak, itu. Kan kalau kita, Pak, disakitin orang kan mungkin bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Saya maafin, tapi saya nggak lupa. Kan itu, Pak, ya. Jadi itu kan jadi ada memori, Pak, yang kita ingat. Bapak lah sakit, kena tusuk, kena cabut kuku, itu kan masih berasa, Pak, ingetannya. Walaupun mungkin sudah sembuh gitu, tapi kan berasa itu, Pak, terkenang gitu. Nah ini ketika dimasukkan dalam surga, baru secelup masuk surga, itu, Pak, yang namanya siksaan sehebat apapun lupa sudah, nggak ada lagi ingatan sama sekali. Itu bicara rasa, Pak, bukan durasi. Baru secelup, Pak, lupa semuanya. Nah sekarang dibalik, Pak, dapat nikmat, dapat kemudahan, keuntungan segala macam, secelup, Pak, masuk neraka. Allah tanya, pernah punya nikmat sebelumnya? Jawabannya, gak pernah. Kenapa? Yang diingat adalah siksaan nerakanya, Pak. Gak ada lagi tuh nikmat-nikmatnya dalam hidup, Pak. Wah, udah habis sudah. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak tinggal di neraka yang mampu melupakan memori tentang kenikmatan seluruhnya. Gimana hidupnya, Pak, itu? Memori lupa, Pak, tentang kenikmatan. Kalau Bapak disiksa nih, Bapak masih bisa bayangin makan enak, masih biasa bayangin tidur ketika disiksa nih, Pak, sama orang gitu. Tapi kalau di neraka, Bapak di neraka disiksa, itu memori, Pak, sedikit pun tidak terbersit. Nah, ada yang kita ingat, Pak, dari kenikmatan itu. Habis sudah, sakit doang yang ingat gitu, Pak. Nah, itu gimana? Maka bicaranya dominan pada rasa dulu, Pak, satu nih. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Dalam surat Al-Hajj ayat berapa itu, Pak? Yang di situ dijelaskan bahwa satu hari akhirat sama dengan berapa ini, Pak? Berapa ribu tahun di dunia? Ayo, Pak. Satu hari di akhirat sama dengan alfa sanatin, 1000 tahun. Itu ada di Al-Hajj ayat 47. Ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat hitungannya 1000 tahun di dunia, hitungan kita. Daniel Barkah, Pak, diponis oleh Allah, ini mudah-mudahan tinggal di surga 10 hari. 10 hari doang, Pak. Kalau hitungan dunia berapa ribu tahun? Berapa? 10.000. 10.000 itu lama, Pak. Kita aja baru 2023 ini, belum 10.000. Lama, Pak, 10.000. Bapak hidup 10.000 tahun tinggal di surga, Pak. Gak pernah bosen, gak pernah kepikiran boring, gak pernah kepikiran gabut, gak ada itu di surga. Gabut kan di surga nih, ninak mulu hidup, gak ada, Pak. Wallahi gak ada itu, Pak. Hidup Bapak nikmat, indah, 10.000 tahun. Itu kapan beres ya? Itu kalau hitungannya 10 hari, Pak. Nah, Bapak dapat jatah surga itu 1 tahun 365 hari. Berarti berapa ribu tahun, Pak? 365 ribu tahun, hitungan setahun. Nah, Bapak dihukum oleh Allah, bukan dihukum, dikasih bonus oleh Allah, tinggal di surga selama 100 tahun. Hitung, Pak, berapa juta tahun kita tinggal di surga. Makanya bicara surga itu rasa. Bicara durasi angkanya berapa, wallahu alam, Allah yang maha tahu. Lamanya sehari di akhirat itu berapa lama, wallahu alam. Tapi rasanya jutaan tahun kita di surga, abadi itu jatuhnya, Pak. Cuman dibanding keabadian Allah tetap ada
batas. Cuman kita nggak kepikiran batas, nggak akan kepikiran gini. Udah habis nih kita di surga, gitu kan gitu aja. Perasaan baru kemarin, kapan gitu. Itu kalau di dunia begitu Pak. Perasaan baru kemarin, Jumatan lagi ini. Perasaan baru kemarin Pak Ramadan bentar lagi masuk. Itu kan, kan itu di kita Pak. Tapi kalau di surga nggak ada perasaan baru kemarin masuk surga, udah keluar lagi nggak ada. Kenapa? Jutaan tahun kita tinggal di sana. Termasuk juga kalau tinggal di neraka, ya fair dong, masa di surga jutaan tahun, di neraka sebentar doang. Ada juga Pak. Cuman bagi orang yang masih punya iman Pak, masih punya iman, itu tetap akan safety, selamat. Makanya dalam Al-Quran ada orang-orang, dalam hadis mohon maaf, ada orang-orang yang masuk kategori jahannamiyun. Jahannamiyun itu penghuni jahanam yang kemudian masuk surga, dikenanya dengan walaupun jahannamiyun tapi tetap masuk surga Pak. Gak ada ruang-ruang gitunya Pak. Saya ingin sampaikan ini poinnya Pak. Jadi ketika kita beribadah mengharapkan surga, mengharapkan jauh dari neraka, itu kita masih mengharapkan makhluk, bukan mengharapkan yang punya makhluk. Sedangkan yang punya surga neraka adalah Allah, maka ibadah karena Allah, bukan karena makhluknya Allah. Itulah ikhlasnya para muhibbin. Jadi riaknya dibuang, ikhlas masuk Pak. Ikhlasnya satu, ikhlasnya seorang hamba, ikhlasnya seorang muhibbin. Kira-kira kita di level mana nih roman-romannya? Muhibbin atau masih ya kira-kira. Yang ketiga Pak, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ikhlas yang ketiga adalah hadirnya rasa malu untuk meminta sesuatu, bahkan minta dicintai Allah pun malu. Itu orang ikhlas di level yang paling tinggi. Kenapa Ustaz kok malu? Kenapa malu dicintai Allah? Malu minta untuk dicintai Allah. Kenapa kok bisa malu, Pak? Jawabannya sederhana. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya tanya dulu, Pak. Kita ibadah, porsi izin Allah dan porsi usaha kita perbandingannya berapa persen, Pak? Bapak sholat maghrib tadi, itu porsi izin Allah, porsi usaha Bapak masing-masing berapa persen? Yang paling banyak porsi siapa, Pak? Bapak suka bilang la haula wala quwata illa billah. Bapak bisa sholat maghrib hari ini biiznillah, itu bukan usaha Bapak. Makanya kenapa orang ibadah tidak boleh sombong dengan ibadahnya. Siapa di belakang orang yang melakukan ibadah itu siapa? Kan Allah, Pak. Allah yang ngizinin, Allah yang menggerakkan hati, Allah yang menghadirkan rasa nyaman tinggal di masjid, Allah yang memberikan ketenangan diam di masjid. Itu Allah, Pak, yang ngasih. Bukan usaha Bapak, bukan usaha saya, Pak. Peran kita itu nihil, Pak, dalam urusan ibadah. Maka orang-orang yang sampai di level nomor 1 mau minta pahala malu, mau minta dicintai Allah malu, lawang semua ini adalah atas izin malu, Pak. Jadi nggak minta apa dia, sedikasihnya aja, ya Allah, saya mau pasrah. Dikasih yuk syukur, nggak dikasih yuk biar. Kenapa, Pak? Bagi kelompok nomor 1, kenikmatan dalam ibadah adalah balasan terbaik dari ibadah yang kita lakukan. Nggak usah jauh-jauh ngomongin surga neraka, Pak. Bapak nikmat sholat, nikmat puasa, nikmat ngaji, nikmat zakat, kok ini ngangenin gitu, Pak, ngeluarin duit itu, ngangenin tahajud itu, ngangenin tilawah Quran itu, rindu dengan sholat, rindu dengan tilawah. Itu nikmat dari Allah, padahal itu melebihi surga dan neraka, Pak. Orang sudah merasa nikmat kan selesai. Enjoy, Pak, sholat. Kapan sholat lagi ya? Perasaan subuh
terlalu cepet. Pengen sholat lagi, datang syuruk sholat 2 rakaat, bisa sholat syuruk Pak, masih pengen sholat ini, datang duha sholat lagi 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, cukup giliran kerja sekarang, kerja Pak, lagi kerja kok rindu pengen sholat, ya Allah baru tadi sholat kayaknya ngangen sholat, datang duhur. Maka waktu sholat ditunggu-tunggu, dinanti-nanti Pak, bagi mereka yang merasakan nikmat dalam sholat. Beres duhur, ba'diyahnya, pengen lagi sholat, datang asar, datang maghrib. Jadi kerinduan itu terjawab dengan waktu-waktu sholat. Maka kata Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beres sholat duhur atau beres sholat, kemudian dia menanti-nantikan sholat berikutnya, ditunggu-tunggu sholat berikutnya, dia tunggu sholat berikutnya, misalkan duhur dia tunggu waktu asar dia laksanakan, dia tunggu waktu asar dia kerjakan, maka sepanjang dia menunggu dihukumi dia sedang sholat. Kurang indah gimana itu? Bapak nungguin asar sampai rebahan, kapan asar? Masih jam 2 ini, sejam setengah lagi, sejam lebih dikit lagi, sambil rebahan nungguin asar, itu dihitung sedang coba kurang apa, coba agama kita Pak, sudah luar biasa maha baiknya Allah ini. Makanya Pak, bicaranya bukan lagi surga neraka, bukan lagi apa yang Allah berikan, bicaranya kenikmatan di dalam ibadah. Maka bagi kelompok yang mendapatkan nikmat, dikasih yuk monggo, nggak dikasih yuk sudahlah, terserah Allah. Yang penting ibadah itu sudah nikmat saja, sudah alhamdulillah itu. Oh, susah loh Pak dapat nikmat dalam ibadah, seriusan Pak. Banyak orang yang akhirnya memilih untuk tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat wajib. Kenapa? Tidak menemukan kenikmatan dalam ibadah. Padahal kalau dia coba betul-betul menikmatinya, mencoba mengkaji bagaimana cara menikmati ibadah, ketemu tuh Pak. Setiap takbirnya, setiap gerakannya, setiap bacaannya nikmat. Kalau boleh saya tanya Pak, seberapa nikmat sholat kita? Dari 1 sampai 10 berapa Pak? Seberapa nikmat sholat kita Pak? Kalau nilainya 1 sampai 10, nilai kita berapa Pak? Ada 9,9. Jawab masing-masing aja lah itu. Seberapa nikmat Bapak kalau sholat gitu loh. Kalau 1 sampai 10, maka nilainya gini Pak nantinya. Ini cara evaluasinya. Habis sholat ya Pak, coba kita sedikit mikir bentar aja. Seberapa nikmat sholat yang baru saja kita kerjakan. Seberapa nikmat itu. Karena dalam hadis Pak, ketika Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil, kata Allah Pak, sawabul hasan al hasanatu ba'daha. Balasan Pak, pahala dari kebaikan adalah melakukan kebaikan berikutnya. Jadi kalau orang itu mendapatkan pahala pada dari sholatnya, akan melahirkan kerinduan terhadap sholat yang lainnya. Berarti kan balasannya kan nikmat dalam melaksanakan ibadah. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, buang riaknya, buang sum'ahnya, hadirkan ikhlasnya. Menghadirkan ikhlas, terlepas Bapak mau pilih yang mana, mau abdun, mau muhibbin, mau yang nomor 1, itu ibadahnya orang-orang yang arif, terserah Bapak mau pilih yang mana. Maka itu proses tahalli namanya. Tahalli itu menanamkan, menginternalisasikan nilai-nilai yang baik untuk qalbun. Dan terakhir Pak, endingnya adalah tajalli. Kalau tajalli itu nampak Pak, pribadi yang berkualitas. Kelihatan pribadinya Pak, tampilnya kelihatan. Dan inilah konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi bangun Pak, membangun manusianya, bukan membangun sistemnya. Ini kadang-kadang kita suka ketukar-tukar Pak, sibuk ngurusin sistem, orangnya belum dibangun. Contoh nih Pak, mohon maaf ini, saya sangat respect dengan ekonomi Islam, wallahi respect Pak. Tapi kita belum siap secara sumber daya manusianya. Contoh nih Pak, kata yang minjemin duit nih,
Kata yang minjemin duit, Pak, saya tidak minta tambahan. Udah benar belum, Pak nih? Benar. Daripada nabung minjem ke rentenir, ke bank emok, macam-macam lah ya. Mendingan ke lembaga keuangan yang saya urus, nggak usah ada bunga. Bapak ambil 1 juta, balikin 1 juta. Seneng nggak orang-orang nih, Pak? Alhamdulillah. Akhirnya berbondong-bondong orang nggak minjem duit. Pas giliran bayar, tungguin sama yang minjemin, kagak ada yang datang ini bayar. Besok tungguin lagi, Pak. Sampai didatengin rumahnya, Pak. Assalamualaikum, ada kagak bayar ini, kagak bayar. Alasan. Besok datang lagi. Sampai, Pak, yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Yang salah bukan keuangan Islamnya, Pak. Sumber daya manusianya belum dibenarin. Kita fokus kepada yang meminjamkan, tidak juga mengedukasi yang minjem. Nabi, Pak, ini saya ulang, Nabi mengedukasi keduanya. Mohon dicatat ini, Pak. Nabi itu tidak pernah timpang dalam mengajarkan ilmu. Nabi balance, Pak, seimbang dalam mengajarkan ilmu. Pertama, orang yang suka minjemin duit, kata Nabi, jangan minta tambahan. Sedikit pun tambahan yang ente ambil, riba, selesai. Sama yang minjem, Nabi panggil, Pak, kalau dia mau bayar utang. Pernah ada kejadian, Pak, seorang sahabat, dia bawa unta umur 1 tahun, mau bayar utang. Kata Nabi, mau kemana ente? Bayar utang Rasul. Utangnya apaan? Onta. Onta umur berapa tahun? 1 tahun. Ente bayar? Ya onta umur 1 tahun. Sama kan? Kata Nabi, di kandang ada onta umur 2 tahun kagak? Ada si Rasul di kandang mah. Tuker. Dituker, Pak. Onta umur 1 tahun dibalikin ke kandang, onta umur 2 tahun diambil buat pakai bayar. Itu cara Nabi, dua-duanya diingetin, Pak. Ini fokus yang minjem, pokoknya jangan ngambil untung, jangan ngambil lebih. Lah yang minjem kagak diedukasi, Pak. Akhirnya bayar kagak, boro-boro ada lebihnya. Yang kemarin aja kagak dibalik. Akhirnya muncul fenomena orang tidak lagi mau meminjamkan uang. Ini yang salah bukan sistem ekonomi Islam, Pak. Yang salah adalah sumber daya manusia yang belum siap. Kenapa? Proses kolbunnya bermasalah itu. Kita lupa, Pak, manhaj itu benerin orang, bukan benerin sistem. Nabi itu, Pak, 13 tahun di kota Mekah itu beresin orang, bukan beresin sistem. Nabi belum punya negara, Nabi belum punya kekuasaan. Yang dibenerin apa? Orang-orangnya jadi orang-orang bener. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Nah, ini yang saya rasa sekarang hilang, Pak. Lebih fokus pada membangun sistem, lupa dengan membangun kualitas manusianya. Makanya tadi, Pak, proses kolbun itu taholi, kosongin dari yang kotor-kotor, tahalli, isi dengan yang baik-baik, tajali, muncullah pribadi yang punya kualitas sebagai seorang manusia. Itu cakep. Itu target pendidikan kita di situ, Pak, membangun kualitas manusia yang lebih baik, memanusiakan manusia.